Salam Pramuka. Pada kesempatan ini, Kak Elis akan membahas tentang cara membuat dan mengisi peta pita. Bagaimana caranya? Adik-adik harus perhatikan, ambil kertas dan kita belajar bersama. Ayo kita perhatikan penjelasan kakak. Kita hari ini akan belajar peta pita. Apa itu peta pita? Yaitu sebuah laporan hasil pengamatan situasi dan kondisi selama perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau biasanya diberi tanda dari start awal titik A menuju ke tempat lain, atau diberi tanda titik B. Oke, siapkan kertas dan alat tulis kalian, penggaris, serta jangan lupa kompas kalian ya, untuk kita membidik nanti arahnya, posisi sasaran yang akan kita tempuh. Oke, sudah. Sekarang yang pertama, pada sisi dasar ini kalian berikan garis batas perjalanan kalian untuk buat laporannya. Oke, sudah. Di garis batas ini di bawah harus kalian beri keterangan. Apa saja keterangannya? Pasti terkait dengan nama pribadi kalian yang menulis atau membuat peta itu. Nama ya. Kemudian apa lagi? Ya, pasti regu kalian atau nama kelompok kalian. Kelompok apa kalian yang berjuang atau bekerja untuk melaksanakan tugas pada pembuatan peta-peta ini. Kemudian dari gudep mana? Dari gudep mana kalian? Ya, tidak boleh kalian lupakan gudep kalian. Kalian bisa bekerja bersama teman-teman kalian, belajar bersama di gudep yang kalian cintai. Oke. Setelah itu jangan lupa juga keterangan untuk di samping kanannya harus kalian tuliskan tanggal berapa kalian melakukan kegiatan pembuatan peta tersebut, dan jangan lupa skalanya. Tapi untuk saat ini kakak tidak berikan ukuran skalanya, tapi nanti pada pembuatan peta perjalanan pada saat video Kak Elis berikutnya. Oke. Kemudian di bawahnya keterangan boleh ditulis, boleh tidak ya, tapi biasanya keterangan bisa kalian tuliskan titik awal di mana kalian memulai. Misalnya diawali dari sekolah atau dari mana saja sudut yang titik yang diminta untuk startnya. Kalian berikan keterangan di sini. Sudah. Sekarang kita sama-sama membuat peta pitanya. Yang pertama, kalian akan membuat keterangan pada kolom-kolomnya untuk membantu kalian setiap perjalanan nanti. Sudah, kita tentukan untuk yang sebelah kiri. Pada sisi kiri ini kita tuliskan adalah nomor setiap langkah kita, yaitu di sini kita tulis nomor. Oke, ada nomor. Kemudian kita tuliskan juga di sini yaitu waktu kapan kita mulai kegiatan itu atau berjalan menuju ke tempat yang diminta oleh pembina atau tugas kalian tersebut, yaitu kita tuliskan di sini waktunya. Boleh disingkat dengan waktu supaya lebih ya. Oke. Setelah waktu kita bisa membuat lagi kolom tentang apa yang akan kalian lakukan, yaitu perjalanan pasti ada jarak ya. Oke, jaraknya ya. Oke, setelah jarak apalagi yang harus kalian lihat? Ya, pasti terkait dengan ya arah yang akan dituju, arahnya kemana, ada berapa derajat ya, nanti kita tuliskan di sini arah. Oke, setelah itu hati-hati di sini
Ya, kita beri warna lain aja ya, supaya nanti akan bisa membedakan antara kiri dan kanan. Karena kalian harus melihat nanti di mana sisi kanan kalian dan kiri kalian. Oke, coba kakak berikan sisi kiri berwarna biru. Ya, kalian tuliskan di sini keterangan perjalanan di sisi kiri, yaitu keterangan sisi kiri. Oke. Nah, setelah itu apalagi di sisi kiri yang harus kalian jelaskan, yaitu apa saja yang kalian jumpai di sisi kiri. Berarti di sini diberi keterangan yaitu posisi sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri nanti akan dijumpai apa saja. Di sini keterangannya, di sini gambarnya. Oke. Di sini keterangan, di sini gambarnya ya. Gambar yang akan menjadi simbol-simbol dalam perjalanan tugas kalian tadi atau di dalam peta perjalanan tadi. Oke. Sekarang kita coba lagi di sini. Awas, kita kasih garis beda lagi ya, supaya bisa mempertegas cerita nanti pada teman-teman kalian. Ini ada batas lagi nih di sini. Ya, kita buat kecil saja ya. Ini adalah rute perjalanan kalian. Ya, ini perjalanan kalian. Ini arah perjalanan kalian nanti. Oke. Ya, ini adalah perjalanan arah kalian. Oke. Sekarang berarti kalau ini sudah ada batas sebelah kiri, berarti kita harus membuat batas sebelah kanan di mana kita melalui perjalanan itu. Kita buat sisi warna lain ya. Apa ya warnanya ya? Oke, warna hijau saja. Warna hijau supaya lebih membedakan antara sisi kanan dan sisi kiri kalian. Oke, sudah kita temukan. Ya. Ya, kita coba di sini. Ada sisi sebelah kanan. Karena setiap orang berjalan pasti ada sisi kanan kirinya ya. Ini sebelah kanan. Kalau ada keterangan sebelah kiri, otomatis harus ada keterangan sebelah kanan supaya lebih mempertegas peta kalian untuk dibaca oleh orang lain. Di sini berikan keterangan sebelah kanan. Oke, paham ya adik-adik ya? Hati-hati kolomnya takut salah ya. Ya, pelan-pelan saja. Oh, ternyata ini ada sisa di sini yang kalian gunakan untuk sebuah keterangan. Apa itu keterangan? Ya, kalian akan mempertegas arah yang akan kalian tuju, yaitu kalian nanti akan memberikan keterangan titik bidik yang akan kalian tentukan untuk setiap perjalanan kalian. Oke, dah. Sekarang kita mencoba. Pertama, ya, langkah pertama kita awali pada waktu 08.30. Oke, kelihatan ya 08.30. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita beri keterangan dulu di sini untuk bisa menentukan nanti di sini apa. Kita yang ingin jadi pokok atau sasaran start awal adalah misalnya di sekolah. Dari sekolah kita memandang ke depan, di mana kita dari gerbang untuk keluar kita melihat misalnya ada pohon nyur menjadi sasaran bidik kita. Kita coba kita sasaran bidik misalnya atau titik sasaran kan bidik atau titik sasaran. Apa titik sasarannya? Pohon kelapa atau pohon nyiur. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Jangan lupa namanya membidik. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, bawa kompas kalian, ambil kompasnya. Kalian lihat pohon nyiur, lalu bidiklah pohon nyiurnya dan berapa derajat arah yang didapatkannya. Misalnya kakak buat kurang lebih arahnya 290 misalnya ya.
290 derajat. Ya, misalnya begini ya. Udah, kita coba bidik 290 derajat. Berarti kita harus melihat sebelah kiri kita ada apa, sebelah kanan kita ada apa. Kemudian kita harus tuliskan keterangan itu. Misalnya, setelah di titik nyur tadi sudah ditemukan 290 derajat, kita harus melihat, oh, keterangan di sebelah kiri itu ada sebuah kantor kecamatan atau ada sebuah lembaga. Ya, kakak-kakak, adik-adik harus perhatikan simbol-simbol yang digunakan dalam peta pita. Biasanya pada gambar peta pita sebuah lembaga itu disimbolkan dengan kotak begini, kemudian ada benderanya, ya. Ya, ada bendera. Ini melambangkan lembaganya. Sehingga misalnya tadi contohnya lembaga sekolah, ya ini sama. Sini kita tulis kecamatan. Jadi semua lembaga pemerintah simbolnya adalah kotak dan bendera. Oke? Paham ya? Ini jalan, ini rute tempat kita berjalan ya. Garis ini ya, yang kita beri kode warna lain atau bagaimana supaya kalian lebih paham kenapa kok ada garis berbeda. Ini ya. Ini ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ini jalan kita. Berjalan sepanjang perjalanan kita ada di sini, di tengah ini. Ya. Jadi setiap orang berjalan di sini pasti ada kiri kanannya kan? Ya. Kalau tadi di sebelah kiri kita temukan ada lembaga atau sekolah atau kecamatan dengan simbol kotak dan bendera. Sedangkan di samping kecamatan itu atau lembaga itu ada lagi. Ada apa? Oh, sebuah rumah. Ada rumah. Bagaimana simbol rumah? Rumah itu dibuatkan simbol seperti ini hanya. Kemudian diarsir. Nah, inilah sebuah simbol rumah, oke? Berarti ada lembaga dan ada ditulis keterangannya di sini. Rumah di sebelah kiri. Tapi di sebelah kanannya apa? Oh, di situ ada tanda seperti ini simbolnya. Kita buatkan simbolnya. Ada simbol seperti palang merah ya, simbolnya ya. Yaitu simbol, ya ini adalah simbol lembaga yang terkait dengan rumah sakit. Oke, kita berikan keterangan di kanannya, rumah sakit. Sudah ya. Pada langkah pertama sudah kita buatkan petanya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ditutup dulu batasnya. Oh iya, sebelum kalian ini kakak lupa berikan jaraknya ya. Ya, setelah kalian ini temukan, ternyata untuk mendapatkan jarak dapat diukur dengan perkiraan. Misalnya kalian tidak membawa meteran, kalian bisa gunakan dengan langkah kaki kalian. Ada, kalau untuk orang dewasa 3 langkah kaki kalian. Tapi kalau untuk anak penggalang kurang lebih 4 langkah ya, 1 meter hitungannya. Jadi 4 langkah dalam hitungan anak penggalang itu 1 meter hitungannya. Kalau untuk dewasa 3 langkah. Oke, paham ya? Untuk mengukur, berarti ini tadi ada berapa jaraknya? Ya, ternyata ditemukan 170 meter. Oke, sudah kita temukan lengkap ya di kolom semuanya. Maka kita tutup, kita garis batas tutup bahwa langkah pertama sudah terselesaikan dengan baik. Dan kita lihat waktunya, ternyata waktunya jam berapa tadi sampai penyelesaiannya? Ternyata jam 09.00. Berarti kurang lebih berapa jam kita menempuh untuk mencari dan membuat ini semua? Kurang lebih adalah setengah jam ya, 30 menit juga. Untuk langkah kedua, perhatikan, kita pasti tidak langsung jam 9. Pasti kita masih menggambar, masih membuat keterangan dan sebagainya. Kita buat waktunya adalah 09:10 menit. Oke, kita beri bantuan teman-teman kalian untuk menulis dan menyelesaikan administrasi yang lain. Setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita berjalan lagi
Setelah menentukan waktu, kembali lagi ke sini. Kita beri keterangan titik bidik kita atau titik sasaran, ditulis dulu. Titik sasaran atau titik bidik kita, yaitu di sana ada tiang listrik. Ya, ada tiang listrik yang membantu kalian untuk menemukan titik derajat itu. Pakai dulu lagi. Apa yang harus kalian temukan sasarannya lagi. Ternyata coba kita melihat pada sasaran itu, ternyata ya kurang lebih kakak buat aja 240 derajat ya pada titik listrik tadi, apa tiang listrik tadi. Setelah tiang listrik kita temukan, kita kembali lagi apa? Melihat apa yang ada di keterangan sisi sebelah kiri kanan kita, kemudian tuliskan di keterangan ini. Misalnya kita temukan dalam perjalanan itu ada kebun rambutan misalnya. Kebun rambutan simbolnya atau kodenya untuk peta bagaimana? Ya kan rambutan termasuk buah-buahan. Ya, kita beri kode dengan bulat. Ya, bulat. Ya, ini tanah lapangnya yang ada buah-buahannya, oke? Kemudian ini jalan kita di sebelah kiri kita. Sedangkan di sebelah kanannya, oh ternyata ada rumah penduduk di sini. Rumah penduduk tadi simbolnya bagaimana? Diarsir, oke? Diarsir, buat lagi. Ada 2 rumah penduduk di sebelah sini yang kita temukan pada saat perjalanan itu. Kita arsir, kita tuliskan di sini rumah lagi, rumah pertama dan rumah kedua. Oke, boleh begitu juga. Sudah adik-adik, udah kita temukan ya. Tapi di mana ini jaraknya belum kita temukan. Oke, kita harus tahu dari mana tadi langkah kita tadi. Ternyata kurang lebih langkah kita temukan adalah 60 meter. Oke. Sudah adik-adik, ini langkah kedua. Sudah semua di kolomnya diisi? Sudah rapi? Sekarang kita tutup. Hati-hati tadi. Kita berarti menyelesaikan sampai berapa menit ini? Ya, kita coba tutup dulu. Kita tutup sambil kita ingat-ingat kita tadi berjalan dan menyelesaikan tugas kita dari 9 lewat 10 menit sampai berapa menit kita harus selesaikan waktunya. Ya, kurang lebih sampai pukul 9.30. Sampai 9.30 kita bisa menyelesaikan rute perjalanan yang kedua. Ayo kita coba semangat ya. Sekarang kita masuk, kita tutup dulu. Kita memasuki rute yang ke-7. Paham adik-adik ya? Kalau kertasnya tidak cukup,
kalian bisa sambungkan lagi begini. Makanya ya laporan ini disebut dengan peta pita, supaya bisa disambung begini. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi jam berapa sayang selesai? Ternyata jam 10. Maaf, keliru. Kak Eli ngantuk ya. Kita lihat jam kita. Ternyata 11.40. Oke. Setelah 11.40, apa yang kita lakukan lagi? Pasti titik sasarannya jangan lupa ditulis dulu supaya tidak salah dalam membidik. Titik sasaran kita di mana tadi? Untuk rute yang ketujuh, yaitu ternyata masuk ke gerbang sekolah. Gerbang sekolah. Berarti kalian diminta berputar ya, akan mengelilingi sekolah kalian. Oke. Sekarang kita harus setelah membidik gerbang sekolah, ada berapa derajat dari arah yang kalian akan tuju? Ternyata kalian temukan 250 derajat dari sudut dimana kalian membidik tadi. Sudah kita temukan. Sekarang kita harus menjelaskan keterangan dari kiri kanannya. Ada apa di balik keterangan itu? Ayo kita coba berikan keterangannya. Yaitu ternyata ada masjid. Di situ ada masjid sayang. Ya, ditulis dulu keterangannya. Ada masjid, tempat ibadah orang muslim. Oke. Simbolnya bagaimana? Selalu ada kotaknya, ada ya, pasti ya. Kemudian ada ya, ada bentuk gedungnya itu, ada tanda di atas ini. Kalau masjid pasti ada ya simbol untuk ya tempat ibadah. Oke. Kemudian di sebelah kanan ternyata ada apa? Oh, ternyata ada kebun apa itu? Kebun buah lagi. Kebun buah apa itu yang ada di sana? Ada belimbing, jambu dan teman-temannya. Oke, karena banyak dominan belimbing, berarti kita tulisnya kebun belimbing ya. Kebun belimbing. Oke. Sudah kita temukan semua adik-adik atau kakak-kakak. Sekarang tugas kita menentukan jaraknya, jangan lupa. Jangan sampai kita mengumpulkan ternyata peta pita kita belum lengkap, nanti akan dinilai gagal. Oke, jangan lupa berapa jaraknya langkah yang kalian tempuh tadi. Ternyata tepat pada 100 meter. Nah, sudah selesai ya. Saya bernafas kalian karena tugas sudah selesai. Tinggal tentukan waktu kalian lihat. Setelah kalian lihat ternyata jam kalian menunjukkan 12.00. Memang waktunya harus istirahat, sudah capek. Oke sayang, sudah pas ya. Oke, setelah itu kalau nanti diminta lagi boleh dilanjutkan. Kalau tidak, cukuplah ini kakak berikan contoh 7 ya. 7 rute perjalanan untuk membuat peta pita. Cukup panjang adik-adik? Cukup melelahkan? Tidak ya, harus tetap penuh semangat. Dan harus selalu belajar dan jangan lupa ini kak adik-adik ya atau kakak-kakak, simbol-simbol ini atau tanda-tanda ini kalian harus bisa menghafal seperti apa tanda masjid, gereja, makam dan sebagainya. Paham ya adik-adik ya? Nah, gimana tadi hasilnya? Cukup sulit atau mudah? Kalau cukup sulit, adik-adik masih mengganjal beberapa pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share ke teman-temannya dan like, kemudian subscribe. Nanti kakak akan mencoba membantu materi-materi yang kurang jelas, akan kakak jawab di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka.